Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Aziza, NIM E 2019-2039, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang penawaran dan keseimbangan barang selaku dosen pengampu Ekonomi Mikro Islam, yaitu Bunimatul Masruro, MEI. Pengertian penawaran dalam hasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pemasokan penawaran telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Selanjutnya yaitu maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Produsen dengan tingkat keimanan biasa kemungkinan akan menawarkan barang yang kandungan berkah minimum. Namun, konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, maka mereka akan meninggalkan barang dengan yang kandungan berkahnya rendah dan menggantinya dengan barang yang kandungan berkah yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan itu ada dua. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, biaya produksi. Selanjutnya yaitu kurva pasokan penawaran. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin tinggi jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin rendah pula jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Kondisi yang terjadi ketika kuantitas jumlah yang ditawarkan dan kuantitas jumlah yang diminta sama, pada keseimbangan tidak ada kecenderungan harga untuk berubah. Perubahan berasal dari sisi permintaan. Terjadi jika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan, maka harga cenderung naik. Perubahan berasal dari sisi penawaran. Terjadi jika kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, maka harga cenderung naik. Selanjutnya yaitu perubahan berasal dari penawaran dan permintaan. Perubahan yang terjadi pada kedua belah sisi antara sisi penawaran dan sisi permintaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.